Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Apa kabar anak-anak sekalian? Gimana kabar hari ini? Mudah-mudahan pada sehat semua ya. Dan juga mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia dan juga di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik anak-anak sekalian, hari ini kita akan melanjutkan materi kita, materi terpadu ibadah ya, akidah akhlak. Dan juga silahkan kalian bisa sambil membuka buku terpadu halaman 87. Oke, buka halaman 87. Bagian yang E, yaitu Nabi dan Rasul yang termasuk ulul azmi. Apa sih itu ulul azmi? Ulul azmi yaitu Rasul-Rasul yang sangat teguh pendiriannya dan segala cita-citanya ditempuh dengan sekuat tenaga, sehingga cita-citanya itu akhirnya bisa tercapai. Nah, dari 25 Nabi yang wajib kita imani karena termasuk rukun iman, yaitu percaya atau iman kepada Nabi dan Rasulullah. Ada 5 Nabi atau Rasul yang terpilih dan mendapat julukan atau gelar ulul azmi. Siapakah saja Nabi dan Rasul yang mendapatkan gelar atau julukan ulul azmi? Yang pertama yaitu Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam ini berusia 950 tahun. Subhanallah. Umat Nabi Muhammad tidak ada yang akan mencapai umur seperti itu. Nabi-nabi terdahulu umurnya subhanallah panjang-panjang, lama umurnya, banyak umurnya. 950 tahun umur Nabi Nuh alaihi salam. Beliau diangkat menjadi Rasul pada usia 450 tahun. Berarti dari 450 tahun, pada usia 450 tahun Nabiullah Nuh diangkat Nabi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau berdakwah, mengajak kaumnya untuk beriman kepada Allah selama 500 tahun. Bayangkan anak-anak sekalian, 500 tahun Nabi Nuh alaihi salam berdakwah, mengajak kaum-kaum yang kafir untuk beriman atau mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Tetapi hanya berapa yang iman kaum Nabi Nuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Selama 500 tahun hanya 76 orang saja yang iman atau mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nabiullah Nuh alaihi salam. Masya Allah, luar biasa. Ujian dari 500 tahun hanya 76 orang saja, termasuk yang ingkar dan memusuhi baginda Nabiullah Nuh alaihi salam itu adalah istri dan juga anaknya yang bernama Kan'an. Mungkin anak-anak sudah tahu ya siapa itu Kan'an, yaitu putra dari Nabiullah Nuh alaihi salam yang tidak beriman kepada Allah. Nabi Nuh alaihi salam dengan sabar membuat perahu untuk menyelamatkan kaumnya yang beriman, yang 76 orang tadi ini diselamatkan. Nabi Nuh membuat kapal dengan sabar atau membuat perahu dengan sabar untuk menyelamatkan kaumnya, membawa kaumnya agar selamat dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala berupa banjir. Sering ini disampaikannya cerita Nabi Nuh. Ada kapal Nabi Nuh atau perahu Nabi Nuh yang akhirnya Nabi Nuh dan kaumnya yang 76 orang ini selamat dan mendarat di bukit Judi. Nah, membuat
perahu menyelamatkan atau membawa orang yang beriman, yang 76 orang selamat dari azab Allah berupa banjir. Itulah mukjizat terbesar Nabi Nuh alaihi salam. Lalu yang kedua, Nabi atau Rasul yang mendapatkan julukan ulul azmi, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Sangat terkenal Nabiullah Ibrahim alaihi salam ini sebagai seorang yang sangat tabah dan pemberani. Nabiullah Ibrahim ini pemberani, Masya Allah, luar biasa. Ada salah satu raja, namanya Raja Namrud. Raja Namrud ini membakar Nabiullah Ibrahim alaihi salam di atas api yang sangat panas. Namun kasih sayang Allah kepada Nabiullah Ibrahim yang Allah jadikan sebagai nabi, Allah menyelamatkannya. Allah menyelamatkan Nabiullah Ibrahim. Dan juga Allah Subhanahu wa taala pun menyuruh untuk menyembelih putranya Ismail yang disayangnya. Ini ujian bagi Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Semua perintah Allah itu dikerjakan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Karena Nabiullah Ibrahim tahu, putranya pun Nabi Ismail tahu, jikalau Allah sudah memberikan perintah, maka kita harus melaksanakannya. Meskipun secara logika perintah itu tidak sesuai dengan hawa nafsu kita, dengan keinginan kita. Bayangkan Nabiullah Ibrahim alaihissalam diperintahkan Allah untuk menyembelih anaknya Nabiullah Ismail, anak kesayangannya. Tapi karena Allah Sang Maha Pencipta yang menciptakan manusia dan seluruh apa yang diciptakan di dunia dan di langit ini, maka Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail sebagai putranya melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kesabaran dan penuh keikhlasan. Dan akhirnya melihat keikhlasan dan kesabaran Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Ismail, maka akhirnya Allah memelihara dan memberikan keselamatan kepada Nabiullah Ibrahim dan keluarganya. Ini dua Nabi dan Rasul yang hari ini kita bahas. InsyaAllah pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan 3 nama lagi, nama Nabi dan Rasul yang mendapatkan ulul azmi. 2 nama tadi yaitu Nabiullah Nuh alaihissalam dan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Mudah-mudahan Allah berikan pemahaman kepada kita dan Allah jadikan ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.